Dari Gunung Kidul udah berapa hari? Ya? 3 hari. Udah 3 hari. Sudah 3 hari di sini. Ada pertanyaan? Ya? Sudah paham. Mungkin masih ada yang belum paham, ingin dipahami mungkin. Berarti walaupun sudah 3 hari di sini laku, tetap masih belum punya pertanyaan buat saya. Ibu Erin di sini sudah berapa hari? Sudah 4 hari. Berarti sekarang di Patrap Samadhi Manunggal Jati. Ada pertanyaan? Punya pertanyaan Ibu Erlin? Cuma kok nanti aja bagaimana? nanti kapan? ada pertanyaan, punya pertanyaan? Nah, coba tentang apa itu? Tentang apa itu coba ditanyakan. Iya. Iya. Kalau sudah nggak bisa kan kita ganti posisi, itu harus dimulai ulang dari permulaan. Jangan ganti posisi. Kalau memang tidak tahan, gunakan Wahyu Pancalaku. Kalau memang dirasa tidak tahan, maka gunakan Wahyu Pancalaku. Nah, berarti jenengan belum paham itu Wahyu Pancalaku. Iya kan, belum paham. Wahyu Pancalaku itu sifatnya Wahyu Pancagaib. Wahyu Pancalaku itu ayat pertama, pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Itu Wahyu Pancalaku. Lah itu senjata kita. Jadi kalau mengalami ketidakmampuan, gunakan Wahyu Pancalaku. Kadang-kadang masih, ya biasanya sih enggak, tapi kadang-kadang itu kemarin waktu usia sempurna itu paling sakit kakinya sih, seperti dipukul, kakinya seperti ya sampai hampir tidak tahan. Nah iya, kalau bisa tahan, diam. Tapi kalau tidak bisa tahan, kan nggak bisa diam tuh. Iya. Nah, gunakan Wahyu Pancalaku. Paham belum? Ya, apa caranya menggunakan? Ya, Wah, pasrah sih, pasrah. lah iya. Tapi sakit ya, belum sempurna. Bukan gitu, maksudnya ya menggunakan Wahyu Pancalaku itu tadi. Nah, kalau benar-benar Wahyu Pancalaku, saya bisa jamin deh, bisa kok. Ya. Ya. Nah, semisal contoh, ketika bersamadhi, kakinya sakit kan ya, kakinya sakit. Biasanya nggak sakit, tapi waktu itu sakit. Lah iya, itu enggak mesti tiap Patrap Samadhi sakit, Patrap Samadhi enggak sih. Makanya
Kalau ketika kita sedang patrap samadhi, saya ngambil contoh kakinya sakit ya. Sedang patrap samadhi kakinya sakit. Kalau mampu nahan, tetap diam ketika bersamadhi. Tapi kalau tidak mampu nahan, ini benar-benar tidak mampu nahan loh ya. Benar-benar tidak mampu nahan. Berarti kan sakitnya teramat sangat tuh. Karena tidak mampu nahan kan. Kalau belum teramat sangat, berarti kan masih mampu nahan. Nah, kalau sampai tidak mampu menahan, berarti kan sakit di kaki itu teramat sangat sakitnya. Makanya kita tidak bisa nahan. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, gunakan wahyu pancalaku. Jangan berpindah posisi atau beralih posisi atau merubah posisi, jangan. Tapi gunakan wahyu pancalaku. Caranya menggunakan wahyu pancalaku, tadi contohnya kan kakinya sakit. Nah, seperti ini caranya menggunakan wahyu pancalaku. Tuhan, saya itu rindu sama kamu. Saking rindunya sama kamu, maka saya sampai melakukan ini loh. Jauh-jauh dari Jawa Timur saya datang ke sini. Nah, saya lakukan ini. Lakukan patrap samadhi, katakanlah seperti itu. Itu karena saya amat sangat rindu sama kamu. Saya ingin melihat wajahmu, saya ingin memeluk kamu, saya ingin berjumpa dengan kamu. Tapi kaki saya sakit ya Tuhan. Saya baru ngomong itu aja loh, mingsek kan saya. Ya. Padahal itu kan hanya sampel contoh loh ya. Tadi suara saya kan membik tuh bisa. Maka aku serahkan kakiku yang sakit ini. Kalau memang kakiku yang sakit ini keputusanmu, aku terima Tuhan, aku terima. Silahkan tunjukkan kuasamu. Itu cara menggunakan wahyu pancalaku. Dikarenakan wahyu pancalaku, 1, pasrah kepada Tuhan, 2, menerima keputusan Tuhan, ketiganya mempersilahkan kuasa Tuhan. 3 ayat dari wahyu pancalaku ini udah lebih dari cukup. Nggih. Nah, itu caranya. Jangan pindah posisi. Kalau pindah posisi berarti sudah beda majelis, beda tempat sudah. Ya, sudah beda tempat. Ada pertanyaan lain? Enggak ada. Ini untuk yang baru dari Sragen sama dari Malang. Kan sudah melakukan patrap nih. Nah, ada pertanyaan? Punya pertanyaan? Belum ada. Punya pertanyaan Mas? Belum ada juga. Cerdas-cerdasnya ini wongku. Kalau untuk yang dari Kalimantan, ada pertanyaan Bapak? Sementara juga belum. Oke. Untuk ibunya yang dari Kalimantan juga punya pertanyaan Bu? Belum juga. Luar biasa. Untuk pendatang baru mungkin yang dari Papua, ibunya sama Mas, ada pertanyaan Bu? Belum. Jenengan ikut-ikutan gitu. Mas, punya pertanyaan? Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu. Ada pertanyaan? Iya. Ya lek ngono ya aja. Itu kan jalan menuju toilet.
Kan sudah disediakan tempat patrapnya. Tuh bagus-bagus. Tak indah-indah, tak cat. Tak kasih taman-taman di kelilingnya. Kok milih kok ning kono, itu kan jalan menuju toilet. Kalau jalan menuju surga ora apa-apa. Jalan menuju toilet mesakne sampean kok kesampar-sampar. Panjenengan kan baru toh, dan dimulai malam ini kan. Nanti patrapnya, soal patrap, tentang patrap nanti ada yang nuntun secara langsung. Jadi kalau soal patrap enggak usah ditanyakan ya. Karena apa? Karena ada yang menuntun. Lah nanti setelah dituntun cara-caranya patrap samadhi, ada yang kurang paham, lah baru ditanyakan soal patrap samadhinya. Oke. Ada pertanyaan lain? Masa pencapaian spiritual tertinggi adalah manunggal jati atau manunggal suci. Pencapaian spiritual tersulit juga manunggal jati atau manunggal suci. Bukan cuma sulit, ini juga rumit banget. Namun kalau panjenengan bersedia meletakkan baju lama dan mengikuti motivasi yang diberikan, maka akan menjadi mudah. Nanti akan menjadi mudah. Nah, setelah menjadi mudah, ini akan nambah satu lagi, berat. Nah, setelah mudah, berubah menjadi berat. Beratnya ini bukan karena kita tidak mampu. Beratnya bukan karena kita tidak kuat. Beratnya itu dikarenakan kita belum terbiasa. Hanya itu saja. Beratnya karena kita belum terbiasa. Kebiasaan kita di setiap harinya, apapun yang kita lakukan, itu asal kita lakukan. Bahkan tanpa perhitungan. Pokoknya asal melakukan saja. Suka-suka. Nah, kebiasaan kita seperti itu. Nah, di dalam penyelesaian laku murni menuju suci, tidak bisa seperti itu lagi. Karena apapun kelakuan yang kita lakukan itu dituntut harus berkesadaran. Artinya, kelakuan apapun yang kita lakukan itu harus kita sadari. Nah, ini belum terbiasa, kita belum terbiasa di situ. Makanya setelah rumit sulit ini menjadi mudah, berganti menjadi berat. Tapi beratnya ini hanya ukuran rasa dan perasaan. Dikarenakan kita belum terbiasa. Kenapa? Kelakuan apapun yang kita lakukan dituntut harus berkesadaran. Karena kalau sampai kita melakukan sesuatu kelakuan di luar kesadaran, maka kita akan mendapatkan beban baru. Nah, beban-beban baru ini akan menjadi noda-noda baru lagi. Maka agar supaya tidak tercipta beban baru yang pada akhirnya akan menjadi noda baru, maka seluruh kelakuan kita harus bisa kita sadari.
Siapa yang menuntut kelakuan kita untuk berkesadaran? Ya hidup panjenengan, ya guru sejati panjenengan. Dengan kelakuan-kelakuan yang kita lakukan, yang itu tersadari, maka proses pembersihan raga atau tubuh terjadi. Proses-proses pemurnian laku atau jiwa juga terjadi. Nah, proses-proses yang terjadi inilah yang sewaktu demi sewaktu akan mengangkat derajat panjenengan selevel demi selevel, sehingga berada dekat dengan suci. Sehingganya saya tidak terlampau lama menemani panjenengan untuk bisa mencapai suci dan manunggal dengan suci. Ingat, panjenengan sedang melakukan perjalanan jiwa raga. Panjenengan sedang melakukan perjalanan jiwa raga. Tujuannya adalah suci. Lah, suci itu tidak bisa dicampuri dengan apapun. Tidak bisa tercampuri oleh apapun. Artinya, ketika kita sedang melakukan perjalanan jiwa raga menuju suci, apapun tentang diri kita yang itu tidak suci akan dilenyapkan melalui proses-proses tersebut. Jadi, apapun yang panjenengan alami selama manekung, selama gembleng, jangan lupa kalau panjenengan sedang melakukan perjalanan jiwa raga atau Isra Mi'raj. Jadi apapun yang dialami itu adalah prosesnya, proses perjalanannya. Dan apapun proses perjalanannya, kita harus tetap hidup madep mantep. Tidak bisa noleh, tidak bisa menunduk, tidak bisa ndangak. Harus tetap hidup madep mantep. Apapun itu prosesnya. Jadi jangan dikira selama panjenengan manekung atau gembleng, kalau kaki panjenengan terasa sakit, itu adalah rematik, itu jangan dikira ya. Jangan dianggap seperti itu. Ketika pinggang panjenengan terasa kaku, berarti saya punya penyakit ginjal. Jangan dikira seperti itu ya. Ketika kepala panjenengan sakit, migrain saya kumat. Jangan beranggap seperti itu ya. Karena apa? Karena itu prosesnya memang. Prosesnya memang seperti itu. Jadi ketika kakinya terasa linu, jangan coba-coba minum obat pegel linu. Ketika kepalanya sakit, jangan coba-coba minum bodrek. Karena apa yang dilakukan tersebut itu sama halnya panjenengan menolak
proses. Nah, karena prosesnya ditolak, proses itu tidak jadi terjadi. Karena prosesnya tidak jadi terjadi, ya panjenengan tidak pernah bisa sampai ke ranah suci. Ketika panjenengan sedang patrap samadhi, pikirannya ingat pekerjaan, ingat teman, ingat keluarga. Jangan dikira kalau pikiran panjenengan tidak bisa tenang, jangan dikira. Karena itu memang prosesnya. Jadi panjenengan jangan pernah lupa kalau panjenengan itu sedang melakukan perjalanan jiwa raga. Sedang Isra Mi'raj. Nabi saja ketika Isra Mi'raj ada prosesnya. Mulai dari hatinya disikat, dicuci, sampai bertemu dengan berbagai macam makhluk. Dan setahap demi setahap, dimensi-dimensi dilalui. Itu Nabi, apalagi kita yang bukan Nabi. Artinya tetap suka tidak suka harus mau diproses. Karena jalannya adalah proses tersebut. Selama manekung, selama gembleng jam 9, jam 10 ngantuk. Jangan dikira itu ngantuk asli, jangan dikira. Karena panjenengan sedang melakukan perjalanan jiwa raga. Sedang diproses artinya. Nah, prosesnya segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa panjenengan alami. Bergantung dari seberapa kuat tekad panjenengan ingin manunggal jati. Semakin kuat tekad panjenengan ingin manunggal dengan jati, ingin manunggal dengan suci, ya tentunya semakin hebat prosesnya. Semakin banyak prosesnya. Nah, ini jangan sampai lupa panjenengan selama manekung, selama gembleng. Sampai kapan proses-proses itu akan berakhir, Pak Web? Sampai panjenengan berhasil manunggal dengan suci. Gitu. Sampai panjenengan berhasil manunggal dengan suci. Dan ketika panjenengan berhasil manunggal dengan suci, jangankan proses. Nah, ketika panjenengan berhasil manunggal dengan suci, ketika panjenengan berhasil manunggal dengan jati, jangankan proses. Tuhan saja nggak ada di situ. Hah? Jangankan cuma proses. Lawong yang kita sebut-sebut sebagai Tuhan saja tidak ada. Nah, itu selesai semua di situ. Semuanya selesai, segalanya selesai, seluruhnya selesai di titik ketika kita manunggal dengan suci atau manunggal jati. Seluruhnya, segalanya, semuanya selesai. Tidak ada apa-apa tidak ada. Bahkan Tuhan yang kita sebut-sebut itu pun tidak ada ketika kita manunggal dengan suci. Lah terus Tuhannya di mana, Pak Web? Tuhannya jadi satu dengan siapapun yang mencapai suci tersebut. Jadi mana mungkin ketika manunggal jati, ketika berhasil manunggal dengan suci, panjenengan bisa melihat diri panjenengan sendiri, itu mana mungkin. Kecuali bercermin. Sementara di dalam keadaan manunggal suci tidak ada apa-apa. Artinya cermin itu tidak ada di sana. Berarti panjenengan ya tidak bisa melihat telinga panjenengan sendiri, hidung panjenengan sendiri, wajah panjenengan sendiri.
Lah kok seperti itu Pak? Lah Tuhannya manunggal dengan siapapun yang mencapai suci. Kalau panjenengan berhasil mencapai suci, berarti Tuhan manunggal dengan panjenengan. Lah ketika Tuhan manunggal dengan panjenengan, berarti Tuhan nggak ada di luar kan? Lah Tuhannya ada di dalam diri panjenengan. Menjadi satu kesatuan dengan diri panjenengan. Karena itu panjenengan tidak bisa melihat Tuhan. Karena apa? Karena kata-kata melihat Tuhan berarti sama dengan melihat dirinya sendiri. Nah, kita tidak bisa melihat diri kita sendiri kecuali dengan cermin. Sedangkan di keadaan suci tidak ada cermin. Apapun tidak ada di sana. Lah, ketika panjenengan berhasil manunggal suci alias manunggal dengan Tuhan, jiwa raga panjenengan jadi mayat alias mati. Nah, ini yang untuk yang baru datang dari Papua ini berani enggak nih? Soalnya untuk sampai di situ kita harus rela meninggalkan jiwa raga untuk sementara waktu. Enggak selama-lamanya loh ya. Langsung saya tututi dengan kata-kata sementara waktu. Untuk bisa manunggal dengan suci alias manunggal dengan Tuhan, kita harus rela meninggalkan jiwa raga kita. Nah, ketika jiwa raga kita ditinggalkan oleh hidup kita untuk bisa manunggal dengan Maha Hidup, berarti jiwa raga kita itu mati. Jadi selama menekung di sini, selama gembleng di sini, ndak usah macak lah. Lawang mau ditinggalkan kok. Nggak usah berdandan, mau ditinggalkan kok nanti pada puncaknya. Macaknya nanti saja kalau sudah berhasil manunggal suci. Tentang kesulitan-kesulitan yang dirasakan berat ketika melakukan patrap samadhi, tentang penggunaan wahyu pancalaku yang sudah saya uraikan di depan tadi, paham nggih? Paham. Ini yang dari Gunung Kidul juga paham nggih? Dari Malang nggih? Seperti itu. Tapi kalau panjenengan masih punya kemampuan untuk menahan, maka bertahanlah tetap diam. Jangan menggunakan wahyu pancalaku. Nggih. Seberat apapun, sesakit apapun, sesulit apapun, itu hanya kelas rasa dan perasaan saja. Nggih. Sesakit apapun, seberat apapun, sesulit apapun, itu hanya kelasnya rasa perasaan saja. Ndak beneran. Ndak beneran. Buktinya kalau patrap samadhinya dihentikan ya selesai. Selesai kan? Itu hanya terjadi ketika kita sedang melakukan patrap samadhi saja. Artinya itu hanya proses. Itu hanya proses. Nah, proses ini, dimensinya proses itu hanya dimensi rasa dan perasaan. Kalau bukan dimensi rasa ya berarti dimensi perasaan. Kalau bukan dimensi perasaan ya berarti dimensi rasa. Itu yang terjadi proses. Jadi nggak ada kenyataannya, nggak beneran gitu loh. Nggak beneran. Kemudian
Untuk di luar patrap samadhi yang dari Gunung Kidul bisa menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Bisa? Ibu Erlin bisa? Yang dari Sragen Malang bisa? Belum mulai? Belum mulai. Belum bisa. Belum bisa, berarti kan ada yang belum dipahami. Nah, tanyakan sekarang. Ya. Okay. Nah, cara menikmati rasa agar bisa continue. Ya caranya menikmati rasa agar bisa continue ya terus menikmati. Ayo pertanyaannya piye gue mau. Maksudnya rasanya niki pindah gerakan lain kan lali Pak. Ngoten lho. Enggak gitu. Nikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Artinya, kalau panjenengan melakukan apa saja, itu pasti apa? Pasti ada rasanya. Nggih. Ketika panjenengan melakukan sesuatu, itu pasti ada rasanya. Lah, rasa dari apa yang panjenengan lakukan itu yang panjenengan nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Artinya dengan kesungguhan dan kehati-hatian. Orang asal menikmati maksudnya. Arti maksud daripada menikmati rasa dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Maksudnya itu caranya menikmati itu ndak asal menikmati. Di situ ada kehati-hatian, ada kesungguhan, ada cinta kasih sayang. Jadi ndak asal menikmati. Maksudnya gitu, nggak asal menikmati, tapi benar-benar dinikmati. Paham nggih? Lah, ketika panjenengan menikmati rasanya kelakuan yang panjenengan lakukan berhasil, jangan lupa ucapkan terima kasih. Untuk mengetahui kalau kita berhasil menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan itu tandanya apa Pak Web? Tandanya panjenengan bisa menikmati. Bisa menikmati. Tandanya kalau panjenengan bisa menikmati apa? Panjenengan tahu rasanya. Rasanya kelakuan yang panjenengan lakukan itu tadi pahit, manis, getir, capek, seneng, bahagia atau apa? Gitu loh. Nah, ketika panjenengan berhasil, ketika panjenengan mengetahui, oh kelakuan saya ini ternyata rasanya ndak enak. Katakanlah ternyata rasanya pahit. Kalau panjenengan bisa mengetahui rasanya kelakuan yang panjenengan lakukan itu pahit, berarti panjenengan berhasil menikmati rasanya kelakuan panjenengan. Nah, atas keberhasilan itu jangan lupa ucapkan terima kasih. Ketika panjenengan mengucapkan terima kasih, nanti akan ada pengertian, akan ada pemahaman, akan ada pengetahuan tentang apa kelakuan berikutnya. Bisanya kita tidak tahu peralihan kelakuan antara kelakuan ke kelakuan lain, itu kita tidak menikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Makanya kita tidak tahu peralihan antar kelakuan dengan kelakuan lainnya itu dikarenakan tidak menikmati rasanya. Kalau kita menikmati rasanya kelakuan saat ini, tentunya ketika beralih ke kelakuan berikutnya kita pasti tahu, pasti paham, pasti mengerti. Yeah.
Misal kelakuan merokok, itu pasti ada rasanya. Nggih. Kelakuan minum, kelakuan makan, kelakuan medang, kelakuan berjalan, kelakuan mandi, kencing, beol. Semua kelakuan yang kita lakukan itu ada rasanya. Nah, rasa dari kelakuan-kelakuan itulah yang kita nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Artinya dengan kesungguhan, dengan penghayatan, dengan kehati-hatian. Nggih. Duh. Ketika makan, minum, medang, ngerokok, kan ada penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, Pak Web. Lalu dimulai dari manakah kita menikmati rasanya kelakuan makan atau minum atau medang atau merokok setelah disempurnakan? Sebelum makan kan kita sempurnakan terlebih dulu. Setelah disempurnakan, kelakuan makan ini kan baru terjadi. Ya kan? Setelah disempurnakan, kelakuan makan baru terjadi. Lah, di saat memulai kelakuan makan itulah rasanya yang panjenengan nikmati. Ketika mau minum, kan disempurnakan terlebih dulu. Setelah disempurnakan, kelakuan minum baru terjadi kan? Nah, ketika kelakuan minum itu terjadi, rasanya baru dinikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jangan lupa setelah berhasil menikmati, ucapkan terima kasih. Agar supaya jika beralih ke kelakuan berikutnya kita tahu dan mudah untuk menikmati rasanya. Nggih. Mungkin kurang detail. Loh, berarti rasanya makan itu kan kenyang, Pak Web. Berarti kenyang itu yang dinikmati. Wah, bukan itu. Kenyang itu kesimpulan makan, bukan rasanya makan ya. Rasanya makan itu bukan kenyang. Rasanya makan itu bisa lezat, bisa asin, bisa kecut, bisa pahit. Kalau kebanyakan garam ya asin, kalau kebanyakan asam ya kecut. Itu rasanya makan. Nah, kalau kenyang itu bukan rasanya makan. Kenyang itu kesimpulannya makan. Satu misal jenengan makan asin, berarti panjenengan berhasil menikmati rasanya kelakuan makan. Buktinya berhasil. Lah tahu kalau asin? Itu. Dikarenakan berhasil, jangan lupa ucapkan terima kasih Romo. Kelakuan apapun itu. Bahkan ketika kita kentut. Ya. Kentut, buang angin, ini juga termasuk kelakuan. Sebelum kentut, pasti ada pendekel-pendekelnya kan. Nggak mungkin mau rebus, nggak mungkin itu. Mesti ada pendesal sebelum kentut tuh. Nah itu kan berarti kelakuan kentut. Kelakuan buat angin. Nah, rasanya pendekel-pendekel itu tadi loh. Kita nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Nah, dikarenakan pendekel-pendekel hendak kentut ini tadi dinikmati, nah kentut ini bisa keluar. Dia hendak duduk di dalam. Kalau duduk di dalam bisa jadi angin duduk. Nah, ini yang bahaya.
Karena dinikmati, artinya diterima, dipersilahkan, angin ini berhasil keluar. Brot, lego kan? Terima kasih Romo. Jadi jangan dikira kentut itu tidak berhak menerima ucapan terima kasih kita. Kentut sekalipun itu punya hak menerima ucapan terima kasih kita. Kenapa kentut kita kok punya hak untuk menerima ucapan terima kasih kita? Coba kalau angin itu ndak keluar. Oh, gawat darurat rumah sakitnya, bro. Nah, kalau sudah masuk unit gawat darurat, mahal harganya. Kui perkara angin kentut. Bisa keluar, bro. Ndak jadi penyakit. Apa dia ndak punya hak untuk menerima ucapan terima kasih dari kita? Ketika ada orang kentut, marah itu orang Jawa. Dulu ketika saya masih dalam proses pencarian, mencari apa Pak Web? Mencari Tuhan. Saya kira Tuhan itu sesuatu yang harus dicari. Nah, proses pencarian saya, perjalanan saya itu sampai ke luar negeri. Nah, di luar negeri itu ya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun kan, enggak mungkin saya enggak kentut kan? Setiap kali saya kentut di daerah luar negeri itu diacungi jempol sama orang luar negeri. Orang Jawa kalau ada saudaranya kentut marah-marah, orang sopan. Orang luar negeri malah ngacungin jempol, sehat kamu bisa kentut. Itu saya alami sendiri. Apalagi yang hina, yang menjijikan apalagi. Kencing. Nah, kencing. Jangan dikira air kencing kita itu tidak layak, tidak punya hak untuk menerima ucapan terima kasih dari kita. Sebelum kencing kan mesti ada lah, pendesel-pendeselnya, mondol-mondol. Nah, itu kan kelakuan kencing tuh. Itu kan kelakuan kencing. Nah, rasanya pendesel-pendesel mondol-mondol ki mau dinikmati nganggo kesadaran tresna welas asihe Rama. Begitu kencing, bro, oh iso merinding kabeh Mas Bro. Matur suwun uyuh. Mengkir gitu. Itu iso mblegidik ngono. Beol kita juga punya hak untuk menerima ucapan terima kasih dari kita. Terima kasih, ucapan terima kasih ini kan timbal balik. Artinya sebelum mengucapkan terima kasih, ini kan harus ada kelakuan terlebih dulu. Harus ada perbuatan terlebih dulu kan. Tanpa perbuatan, tanpa kelakuan mau ujuk-ujuk terima kasih, ya gemblung gitu. Artinya apapun yang hendak kita beri ucapan terima kasih itu harus jelas faktanya. Misalnya pendesele ngentut, ya kudu cetha ngentute. Nah, kalau kencing ya harus jelas kencingnya. Beol harus jelas beolnya, makan harus jelas makannya. Sebelum mengucapkan terima kasih. Nah, selama ini kita kan belum biasa seperti ini nih. Nah, ini angel. Sulit yang saya maksud itu ini. Biasanya kan paling asal kita melakukan aja.
Biasanya kelakuan kita kalau mau makan dengan menyebut nama Tuhan, apapun dengan menyebut nama Tuhan. Ini kejam banget. Yang lain bisa paham tentang melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo di luar patrap samadhi. Bisa paham nggih? Nggih. Lakukan dengan kesungguhan wahyu pancalaku. Lakukan dengan kesungguhan wahyu pancalaku. Maksudnya lakukan dengan iman. Dengan kesungguhan iman. Semakin banyak kelakuan-kelakuan yang berhasil panjenengan nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo, semakin cepat panjenengan bisa tercerahkan atau mencapai suci dan manunggal dengan suci pada akhirnya. Proses ketika sedang patrap samadhi pun semakin tipis, semakin ringan. Semakin ringan. Karena apa? Karena tidak punya karma. Tidak punya sebab akibat. Satu lagi. Bukan cuma ketika kita berhasil menikmati rasanya kelakuan, kita mengucapkan terima kasih. Berhasil menyelesaikan patrap samadhi pun kita wajib mengucapkan terima kasih. Lah, apa yang panjenengan lakukan selama manekung, selama gembleng, itu nanti yang akan panjenengan lakukan di rumah panjenengan masing-masing. Dan ingat, ketika panjenengan sudah meninggalkan pesanggrahan ini, panjenengan sudah tidak belajar lagi. Panjenengan sudah tidak belajar lagi, melainkan praktek. Jadi, selama panjenengan manekung atau gembleng di pesanggrahan ini, panjenengan harus ahli, harus mumpuni, agar supaya nanti di prakteknya panjenengan tidak mengalami kesulitan-kesulitan dalam bentuk apapun, karena sudah ahli, karena sudah mumpuni. Kalau selama panjenengan belajar di sini kok tidak mumpuni, tidak ahli, wow, siapa yang akan mengingatkan kalau panjenengan mengalami kesulitan-kesulitan di saat praktek? Karena apa yang panjenengan lakukan di sini itulah nanti yang akan panjenengan lakukan di rumah panjenengan masing-masing. Dan apa yang panjenengan latih selama di sini, itulah yang dimaksud laku suci menuju abadi. Untuk mempertahankan manunggal jati atau pencapaian suci. Jadi hanya ada 2 titik yang panjenengan kaji dan panjenengan latih prakteknya selama di sini. Titik pertama adalah diam di dalam samadhi.
Sedangkan titik kedua adalah kelakuan-kelakuan yang panjenengan lakukan yang berhasil panjenengan nikmati rasanya. Hanya itu yang panjenengan kaji, yang panjenengan latih. Tidak banyak. Hanya 2 hal. Lah, 2 hal itulah yang dimaksud laku suci menuju abadi. 2 hal itulah yang dapat mempertahankan manunggal jati. 2 hal itulah yang bisa menjadikan kesadaran panjenengan kontinu dan universal. 2 hal tersebut itulah yang bisa menjaga kebersihan Baitul Makmur atau otak pikiran panjenengan. Baitul Muharram, hati atau batin panjenengan. Dan Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwat panjenengan. Dan semua yang sudah saya uraikan tadi itulah yang disebut-sebut sebagai manusia hidup. Gambaran kenyataan wujud Tuhan. Yang kehidupannya selama di dunia akan terbebas dari karma, salah, dosa, luput, kesedihan, kebahagiaan, penderitaan, penyakit, kemiskinan, bahkan kehancuran atau kematian. Dan 2 hal yang mencakup semuanya, mencakup segalanya, mencakup seluruhnya tadi gratis. Tidak ada undang-undang pajaknya. Diam ketika bersamadi itu gratis, tidak ada undang-undang pajaknya. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan itu juga gratis, tidak ada undang-undang pajaknya. Yang tidak gratis, yang ada undang-undang pajaknya, kita mampu bisa melakukan. Kenapa yang gratis dan tidak ada undang-undang pajaknya, kok sampai tidak mampu, kok sampai tidak bisa? Kan tidak lucu. Padahal yang tidak gratis dan ada undang-undang pajaknya itu semuanya khayal, fikti, tidak ada kenyataannya. Buktinya, lawang panjenengan lelah, panjenengan capek. Nah, panjenengan datang ke sini menemui saya kan karena panjenengan capek. Capek mengejar mahkota Mayangkara. Selama ini seumur hidup panjenengan itu hanya panjenengan gunakan untuk mengejar mahkota Mayangkara. Mahkota itu lambang, mayang itu bayangan, kara itu semu. Artinya mengejar-ngejar lambang, bayangan, semu.
yang tidak ada ujung pangkalnya. Makanya panjenengan capek dan akhirnya datang menemui saya di sini. Jadi jangan sampai terulang lagi itu. Kita hidup di dunia bukan untuk itu. Wow, keren sekali Pak Web. Hanya dengan diam ketika bersamadi dan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Semuanya, segalanya, seluruhnya terlampaui. Dan itu gratis, nggak ada undang-undang pajaknya. Keren sekali. Makanya panjenengan harus bersungguh-sungguh. Harus kapok dari masa lalu. Jangan mengulangi masa lalu lagi. Itu bukan jati diri kita. Jati diri kita adalah manusia hidup. Jati diri kita adalah makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Jati diri kita adalah gambaran kenyataan wujud Tuhan. Jadi, jangan siksa diri kita sendiri, jangan sesatkan diri kita sendiri, jangan hinakan diri kita sendiri. Karena diri kita dicipta di dunia ini bukan untuk hina, bukan untuk tercela, bukan untuk tersesat, apalagi bermasalah. Namun, apapun masa lalu panjenengan, ucapkan terima kasih. Jangan disesali, apalagi dihakimi. Karena dengan adanya berbagai macam masa lalu itu, panjenengan sampai di sini. Akhirnya sampai di sini. Sekali lagi saya ingatkan, ini rumit, ini sulit. Namun saya permudah, saya gampangkan. Dan untuk itu saya hanya minta syarat satu saja, yaitu kesungguhan iman panjenengan atau kesungguhan wahyu pancalaku panjenengan. Tidak yang lain dan bukan yang lain. Dengan kesungguhan iman atau kesungguhan wahyu pancalaku panjenengan, saya bisa memberikan yang mudah, yang ringan, dan tidak sulit. Terkait ini, ada yang punya pertanyaan? Monggo. Ini sebetulnya masalah waktu Ya. Kadang-kadang kan kita nih yang sering salah itu pas batuk loh. Ya. Pas pertengahan batuk itu perlu diulangi lagi atau diteruskan. Satu, yang kedua waktu semedi kadang-kadang kayak badan itu mau berbalik belakang, itu perlu ditarik depan atau dibiarkan? Ditahan. Ketika bersamadi, badan itu mau ke belakang. Berarti kan kita mengetahui prosesnya tuh. Nah, pertahankan untuk tetap diam. Jangan ikuti ke belakang. Jadi bertahan untuk tetap diam. Nggih. Batuk itu bagian dari napas. Nah, kalau batuk itu dipermasalahkan, berarti panjenengan juga harus mempermasalahkan napas.
Artinya ketika diam jenengan jangan nampekan. Suami. Podo. Itu kan hukum rogo. Hukum rogo. Lanjut. Lanjut saja, nggak usah dipermasalahkan. Nggak usah. Tapi kalau ada gerakan-gerakan tubuh, nah itu yang panjenengan harus tetap bertahan diam. Kalau di posisi samadhi loh ya. Tapi kalau lagi patrap, di patrap ini jangan dipermasalahkan. Itu memang prosesnya. Memang prosesnya. Ada pertanyaan lagi Pak E? Cukup. Kentut jangan diempet ya, semedi wah kok batal. Males aku golek anu. Jangan ya, kentut itu kan proses alami raga. Jangan ditahan. Kentut engko ngulangi saka awal neh. Angop. Jangan ya. Wahing. Jangan ya. Apa neh ya? Ada pertanyaan panjenengan yang lain? Ada? Belum. Yang lain mungkin dari apa yang sudah saya uraikan tadi, mungkin ada yang belum klik. Panjenengan harus nanya loh ya. Kalau jenengan tidak nanya, saya anggap saya kasih stempel jenengan paham. Kalau panjenengan tidak bertanya, panjenengan saya kasih stempel paham. Nah, kalau paham, kalau jika sampai saya mengetahui lakunya nggak tepat, nggak tak selentik. Kalau paham nggak tepat. Saya mau tanya, Pak. Siap. Sebelum saya datang sini, Ya. Saya sudah mulai belajar dengan anak. Iya. Setelah saya membaca kunci, Pak. Iya. Kita itu tidak menangis, Pak. Iya. Tidak menangis. Patra kunci, saya itu mengeluarkan air mata. Iya. Saya tidak menangis. Kalau menangis kan menggigil, Pak. Tidak. Itu air mata bisa mengalir. Itu bagaimana Pak? Atau itu nikmati? Itu namanya ternyuh. Ya. Ketika kebanyakan memang dikunci, itu kebanyakan. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi di paweling atau di mijil atau disingkir. Namun paling sering itu memang dikunci. Ya, kejadian ternyuh itu paling sering adanya di tahapan kunci. Kenapa ketika kita kunci kok kedua mata kita ternyuh mengeluarkan air mata? Kunci itu kumpul nunggal suci. Apa itu kumpul nunggal suci? Kumpul nunggal suci kumpul nunggal suci. Apa itu kumpul nunggal suci? Raga, jiwa, hidup jadi satu. Selama ini kita dalam keadaan renggang seperti ini, Bu ya. Selama ini kita dalam keadaan renggang. Kunci berarti tidak renggang. Lah terus kaitannya dengan air mata yang keluar di mana? Di bagian ini, Bu. Seumur hidup ya. Seumur hidup kita itu diberi kehidupan oleh hidup. Non-stop 24 jam full. Seumur hidup kita itu diberi kehidupan oleh hidup selama 24 jam full non-stop. Lah, dikarenakan seumur hidup kita itu diberi kehidupan non-stop selama 24 jam full oleh hidup kita, sehingganya kita itu bisa berkeluarga, bisa beragama,
bisa beribadah, bisa bermasyarakat, bisa bekerja, bisa selingkuh, bisa bercinta, bisa berusaha, dan bisa semuanya. Bisa semuanya. Bahkan kita bisa berdoa. Tidak berhenti di situ. Kita juga bisa menamai Tuhan, menyebut nama-nama Tuhan. Seumur hidup non-stop selama 24 jam full. Kita itu digandeng oleh hidup kita. Dituntun oleh hidup kita. Digendong oleh hidup kita. Dipeluk oleh hidup kita. Namun seumur hidup, pernahkah kita berpikir tentang hidup? Pernahkah kita punya niat ingin mengenal hidup? Padahal jika tidak ada hidup, jika tidak diberi kehidupan oleh hidup, kita itu mayat. Kita itu bangkai. Tidak bisa apa-apa. Namun seumur hidup, kita tidak pernah peduli dengan hidup kita. Justru hidup kita ini kita gunakan untuk hal-hal menyakiti sesama makhluk hidup. Mengecewakan sesama makhluk hidup. Bahkan mencelakai sesama makhluk hidup. Ketika kunci, 3 hal ini manunggal. 3 hal ini menjadi satu. Ini loh yang dirindukan oleh hidup seumur hidup panjenengan. Seumur hidup kita itu rindu dengan kemanunggalan ini. Ketika kita patrap kunci dan membaca bacaan kunci, kenapa air ini menetes dari kedua mata kita? Itu bukti, itu tanda, itu wujud saking bahagianya hidup kita. Dikarenakan hidup kita itu tidak bisa berkata-kata cerewet seperti saya, makanya dia hanya bisa mengeluarkan air mata melalui kedua mata kita. Sebagai tanda kalau dia itu sangat bahagia. Setelah itu Bapak langsung lanjut kunci, sowan. Hasilnya itu saya merasakan itu Pak. Rasanya di dada ini dingin, suka, rasa kita ini mau terima apa Pak, rasanya itu seneng mawon Pak. Nah hasilnya itu namun seneng. Itu bukan seneng, itu plong. Itu yang namanya plong, lego, lego. Semedi rasanya itu seneng. Iya, itu. Nanti malam lagi praktek lagi. Asal meleh nggih. Rasanya itu kok lain lagi. Iya. Gitu. Rasanya kok lain lagi. Nggih. Kan lagi. Kadang-kadang iki rasa niki lho Pak, seneng niki mbok kados nyantel ten igo ngoten lho Pak, mboten saged ilang. Terus niku rasane seneng. Mangkene ilang jenengan malah bingung malah. Niki sampun kula kantos sekali-kali. Biasane panggil Bapak. Wis apa-apa seneng wis. Apa-apa seneng. Nah. Saya itu diemper rasanya mau seneng. Seneng. Kan enggak dapat apa-apa. Ya iya, ya itu namanya merdeka. Maksudnya merdeka itu gitu. Itulah merdeka namanya, nggih. Semedi tahan. Rasanya ini seneng. Wis anane mung seneng kok. Orang kayak gembira begitu loh Pak. Nggih. Itu luar biasa.
Ada pertanyaan lain? Nggih, seni reog Gajah Mada. Papua seni reog Gajah Mada itu. Oh, Mas Pri, konti Mas Pri. Oh, Mas Prino ora melok ya. Ponorogo. Seragen, ada pertanyaan? Ada ungkapan? Ada lagi Bu E? Ada lagi? Oh, dari Pikanto. Nggih, siap. Ini untuk Ibu yang dari Kalimantan ini? Enggak ada. Kalau tidak ada, maka kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini, nggih. Kita lanjut waktu lain dengan tema yang berbeda, namun intinya masih tetap sama, yaitu tentang apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku plus prakteknya. Nggih. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.